sebenarnya cukup panjang, akan tetapi akan diringkas demikian rupa sehingga kita bisa mengetahui dan memahami mengapa Siwa Manadewa muncul di bumi ini. It all begins long, long ago. Semuanya dimulai pada saat zaman dahulu kala. Bhagavatam says, once upon a time. Srimad Bhagavatam menguraikan suatu ketika. So we will read from the chapter called Bali Maharaj Conquers the Heavenly Planets. Jadi kita akan membacakan bab di mana Bali Maharaj menaklukkan planet-planet surgawi. Bali Maharaj was the king of the demons. Jadi Bali Maharaj adalah raja dari para raksasa. The story starts with a question by Maharaj Parikshit. Jadi cerita ini diawali dari pertanyaan Maharaj Parikshit. He inquired, the Supreme Personality of Godhead is the proprietor of everything. Jadi personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa adalah pengendali dari segalanya. Why did he beg 3 pieces of land from Bali Maharaj? Lalu mengapa dia hanya meminta 3 langkah tanah yang dimiliki oleh Bali Maharaj? Like a poor man. Seperti halnya seorang yang miskin. And when he got the gift for which he had begged, dan ketika dia mendapatkan kesempatan untuk meminta hadiah yang sangat besar, why did he nonetheless arrest Bali Maharaj? Lalu mengapa dia tidak menangkap Bali Maharaj? I'm very much anxious to know the mystery of these contradictions. Saya benar-benar ingin mengetahui mengenai alasan dari kontradiksi ini, hal yang bertentangan ini. Are you anxious to hear? Yes. Excuse me, that was weak. Are you anxious to hear? Yes. Which verse? 3rd verse. No, what chapter? What? Canto. Shukadeva Goswami said, Sukadeva Goswami menjawab, O king, wahai raja, when Bali Maharaj lost all his opulence and died in the fight, ketika Bali Maharaj pada saat itu berada dalam keadaan sekarat dan hampir meninggal dalam suatu peperangan, Shukracharya, a descendant of Brigu Muni, jadi Sukracharya, keturunan dari Brigu Muni, brought him back to life. Membawanya kembali, membangkitkannya kembali dari keadaan meninggal itu. Because of this, the great soul, Bali Maharaj became a disciple of Shukracharya. Dan karena apa yang telah dilakukan oleh Sukracharya ini, Bali Maharaj kemudian mengambil menjadi murid dari Sukracharya. And began to serve him with great faith. Dan mulai melayaninya dengan keyakinan yang sangat besar. Offering him everything he had. Dan memberikan banyak persembahan kepada Sukracharya. So Bali Maharaj, Shukracharya, he is one of the most powerful yogis in the universe. Jadi Sukracharya adalah salah satu yogi yang sangat perkasa, yang sangat memiliki kesaktian yang sangat besar. Full of mystic powers. Jadi penuh dengan segala macam kekuatan-kekuatan gaib. So when Bali Maharaj was killed in the battlefield with the Devas, dan ketika Bali Maharaj dikalahkan dalam peperangan melawan para dewa di mana dia kemudian terbunuh, it was no big deal that Shukracharya brought him back to life again. Dan bukan sesuatu yang susah bagi Sukracharya untuk membangkitkannya dan menghidupkannya kembali. Apparently he was shot with arrows. Nampaknya dia dipanah dengan sebuah panah. Because the universal system is, if the head is cut off, you can't bring him back to life. Head. If the head is cut off, let's say with a sharp weapon, a sword or a chakra, your head is cut off, then the mystics cannot bring the body back to life. Jadi disebutkan bahwa ketika seseorang itu dibunuh dengan memenggal kepalanya, di mana kepalanya terlepas dari badannya, maka kekuatan mistis untuk membangkitkan orang yang telah meninggal itu tidak bisa dilakukan. So apparently Bali Maharaj was killed with arrows and not by having his head cut off. Dan kemungkinan Bali Maharaj pada saat itu dibunuh dengan anak panah sehingga kepalanya masih tersambung dengan badannya. He was dead for real, you know. It was not a fake death. He was actually dead. Dan tentu saja pada saat itu dia benar-benar telah meninggal. But using his mystic powers, Bali Maharaj brought him back to, Shukracharya brought him back to life again. Tapi dengan kemampuan kesaktian yang dimiliki oleh Sukracharya, dia kemudian membangkitkan Bali Maharaj kembali. For this, Bali Maharaj felt very indebted. Dan atas apa yang telah dilakukan oleh Sukracharya ini,
Bali Maharaj merasa sangat berhutang budi He accepted him as his guru, dan menerimanya sebagai seorang guru and he served him faithfully. dan melayaninya dengan penuh keyakinan dan kesetiaan. Here Shukadeva Goswami says that he gave him everything. Dan di sini Sukadewa Goswami menguraikan bahwa Bali Maharaj memberikan segalanya, mempersembahkan segalanya kepada Sukracharya. So try to understand that Shukracharya was in a very plush situation. Please read, please. Plush. Opulent. Oh. Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana Sukracharya mendapatkan kekayaan yang sangat besar. Bali Maharaj was emperor, Jadi karena Bali Maharaj adalah seorang raja di raja big kingdom. yang menjadi raja dari kerajaan yang benar-benar So besar. as much gold, jewels, sapphires, rubies, whatever his guru wanted, he would give him easily. Palace to live and everything. Jadi seberapapun kekayaan dimiliki oleh Bali Maharaj, emas, permata, safir dan berbagai macam hal-hal berharga lainnya akan diberikan olehnya kepada Sukracharya. This is a big part of why Shukracharya was upset that Bali Maharaj was going to give the universe to Vamanadeva, because he was afraid, where's my salary going to come from? Dan ini juga adalah alasan mengapa Sukracharya benar-benar marah dan bersedih ketika Bali Maharaj memberikan seluruh alam semesta kepada Vamanadewa. Dia berpikir, lalu bagaimana saya akan bisa dinafkahi oleh Anda? Shukracharya is no pure devotee of the Lord. Jadi Sukracharya bukanlah seorang penyembah murni. He knows about Lord Vishnu. We'll see how he knows everything about Lord Vishnu. Jadi kita tahu bahwa Sukracharya juga mengetahui mengenai Sri Wisnu. But he's not at all inclined to surrender to Lord Vishnu, therefore he can't be counted as a devotee. Karena dia tidak memiliki kecenderungan atau keinginan untuk menyerahkan diri kepada Sri Wisnu, maka dia tidak bisa menjadi penyembah dari Sri Wisnu. So we'll continue. Verse 4. The Brahmana descendants of Bhrigu Muni were very pleased with Bali Maharaj. Jadi Brahmana yang adalah putra dari Bhrigu Muni ini, jadi Sukracharya ini sangat puas dengan Bali Maharaj We desired to conquer the kingdom of Indra. yang menginginkan untuk menaklukkan kerajaan dari Dewa Indra. Therefore, after purifying him and properly bathing him, Oleh karena itu setelah menyucikan badannya dan memandikannya dengan benar according to regulated principles, sesuai dengan prinsip-prinsip aturan yang berlaku, they engaged in performing the yajna known as Vishvajit. mereka kemudian menyibukkan dirinya untuk melakukan yajna yang dikenal dengan nama Viswajit. When ghee was offered to the fire of sacrifice, Ketika ghee itu dipersembahkan di dalam korban suci api, there appeared from the fire a celestial chariot, kemudian muncul dari api suci itu suatu kereta covered with gold and silk. yang ditutupi oleh emas dan sutra. There also appeared yellow horses like those of Indra, Muncul juga berbagai kuda-kuda kekuningan yang dimiliki seperti yang dimiliki oleh Dewa Indra, and a flag marked with a lion. dan sebuah bendera yang ditandai dengan seekor singa. A gilded or decorated bow with 2 quivers of infallible arrows, Kemudian muncul anak busur yang dilengkapi dengan 2 anak panah yang tidak mampu ditaklukkan oleh siapapun, celestial armor, dan juga perlindungan badan, tameng badan yang penuh dengan kekuatan juga muncul. Bali Maharaj's grandfather Prahlad Maharaj. So here we understand Prahlad is the grandfather of Bali Maharaj. Jadi di sini disebutkan bahwa kakek dari Bali Maharaj adalah Prahlad Maharaj sendiri. Being the grandson of Prahlad Maharaj, that's where he got his inclination to surrender to Lord Vishnu. In other words, it was in his blood, so to speak. The ability to surrender to Lord Vishnu was really coming from Prahlad Maharaj. Jadi di sini kita mengetahui mengapa Bali Maharaj memiliki kecenderungan ataupun keinginan untuk menyerahkan diri kepada Sri Wisnu, karena itu berasal dari karunia yang diperoleh dari Prahlad Maharaj. So although Bali Maharaj was king of the demons, nevertheless, Bali Maharaj was acting, that is, Prahlad was acting as an affectionate grandfather. Jadi meskipun Bali Maharaj adalah raja diraja dari para raksasa,
Akan tetapi Prahlad Maharaj sebagai seorang kakek memberikan rasa kasih sayang yang besar pada cucunya. He gave him a garland of flowers that would never fade. Yang pada saat itu Prahlad Maharaj memberikan garland bunga yang tidak pernah menjadi berkurang. Shukracharya gave him a conch shell. Dan Sukracharya memberikannya sebuah sangka. Jadi bagi yang ingin membaca Skanda 8 bab 15. So after receiving all this equipment Setelah mendapatkan semua perlengkapan itu for fighting, yang dibutuhkan untuk berperang, he circumnavigated the Brahmanas dia kemudian mengelilingi Brahmana yang hadir and offered them obeisances. dan bersujud di hadapannya. He also saluted Prahlad Maharaj Dia juga kemudian bersujud kepada Prahlad Maharaj and offered obeisances to him. dan mempersembahkan suatu doa-doa kepadanya. So this is Kshatriya. Jadi inilah yang menjadi perilaku Although ataupun he had been killed in a fight with the Devas, he wants to go back and fight again. He still wants to conquer the kingdom of Indra. jadi meskipun dia sebelumnya telah ditaklukkan oleh Dewa Indra, para dewa, tapi dia kemudian berusaha mendapatkan kekuatan kembali untuk kembali melawan para dewa. The fact that he had previously been killed by the Devas didn't seem to bother him at all. Dan faktanya adalah dia telah ditaklukkan dan telah terbunuh oleh para dewa. Jadi Skanda 8 So bab then Bali 15. Maharaj, after getting on the chariot given by Shukracharya, Jadi Bali Maharaj setelah mendapatkan kereta yang berasal dari yagnya dari nice girdle, Sukracharya, he put on protective armor on his body, equipped himself with a bow, and took up his sword and a quiver of arrows. dia kemudian melengkapi badannya dengan perlindungan badan, kemudian mengambil busur dan juga pedang dan memperlengkapi dirinya dengan anak panah. When he sat down on the seat of the chariot, his arms decorated with golden bangles. Ketika dia duduk di kursi kereta itu, tangannya penuh dengan berbagai macam And his hiasan-hiasan tangan ears were sapphire gelap, earrings. dan di telinganya menggunakan anting-anting dari safir. So now we're going to have to shorten it. We're going to run out of time. Ya. So then, with his many soldiers and demon chiefs, Jadi dengan berbagai pasukan dan juga pimpinan-pimpinan raksasa yang dimilikinya, that were equal to him in strength, itu memberikan kekuatan dan kesaktian yang besar kepada Bali opulence Maharaj. and beauty, Dan itu memberikan kekayaan dan kecantikan, keindahan. they appeared that they would swallow the sky and burn in all directions. Dan itu nampak benar-benar memenuhi angkasa dan menyilaukan. So after assembling his army, Bali Maharaj departed for the opulent capital of Indra. Jadi setelah mengumpulkan pasukan tersebut, Bali Maharaj kemudian berangkat untuk mendatangi ibu kota dari kerajaan Dewa Indra. Indeed, he seemed to make the entire surface of the world tremble. Dan sebenarnya benar-benar terlihat bagaimana dia menginginkan untuk membuat seluruh permukaan bumi ini bergemuruh. So Indra's city was very opulent, beautiful flowers, ponds, lakes. Jadi kerajaan dari Dewa Indra benar-benar megah dan penuh dengan hiasan-hiasan yang begitu mewah. Beautiful women sported in the gardens. Jadi wanita-wanita cantik memenuhi taman di sana. I mean, this kingdom of Indra is not a mundane place. Jadi kerajaan yang dimiliki oleh Dewa Indra ini bukanlah tempat-tempat material biasa. In the 14th verse says that the city is surrounded by trenches full of Ganga waters. Jadi di sloka ke-14 dari Skanda 8 bab 15 ini diuraikan bahwa kota ini dikelilingi oleh batang-batang yang bagian-bagian sungai, anak-anak sungai yang dipenuhi oleh air Gangga. And how could it not be auspicious? Lalu bagaimana mungkin tempat itu tidak mujur atau tidak suci? And there was a tall wall for fighting. Dan juga ada dinding yang sangat tinggi untuk tempat dilakukan, mengelilingi tempat dilakukannya peperangan atau perkelahian. The entire city was constructed by Vishwakarma, the architecture of the Devas. Jadi keseluruhan kota atau kerajaan itu dibangun oleh Wiswakarma yang adalah
arsitek dari para dewa. So I'm skipping ahead. Wonderful descriptions here of the city of Indra. Jadi ada uraian berikutnya, itu adalah uraian bagaimana keindahan dan kemegahan dari kota yang dimiliki oleh Dewa Indra. The city was filled with sounds of mridangas, conch shells, kettle drums, flutes. Jadi kota itu dipenuhi dengan suara-suara dari mridanga, dari suara seruling, dan juga suara-suara genta. And well-tuned stringed instruments. Well-tuned stringed instruments. Dan juga suara-suara alat-alat musik yang berdawai, yang menghasilkan suara yang begitu indah. There was constant dancing and the Gandharvas sang. Dan senantiasa para Gandharwa tidak henti-hentinya menari. The city's name Indrapuri. Dan kota itu bernama Indrapuri. The combined beauty of Indrapuri defeated the beauty of personified, beauty personified. Jadi keseluruhan dari keindahan tempat itu mengalahkan bahkan personalitas dari keindahan itu sendiri. This is why Bali Maharaj is after this city. It's gorgeous. Dan itulah yang menyebabkan mengapa Bali Maharaj sangat ingin untuk mendapatkan kota tersebut. It's super paradise. Jadi adalah suatu keindahan surgawi yang sempurna. The 22nd verse is describing no one was sinful, envious. Jadi di sloka 22 diuraikan bahwa tidak seorang pun yang berdosa ataupun iri hati, violent towards other living entities, yang melakukan kekerasan kepada para makhluk hidup, cunning, falsely proud, yang sepenuhnya penuh dengan kepalsuan, kesombongan, lusty or greedy. penuh dengan nafsu ataupun ketamakan. No one with these bad qualities could enter the city. Tidak satu pun dari mereka yang memiliki sifat-sifat buruk ini mampu masuk ke dalam kota tersebut. The people who live there are all devoid of these qualities, of these faults. Jadi mereka yang hidup di sana sepenuhnya bebas dari segala macam sifat-sifat yang tidak baik itu. That's pretty good. Jadi hal itu tersebut cukup baik. So Bali Maharaj assembled all his soldiers outside this great city. Jadi Bali Maharaj kemudian mengumpulkan para pasukannya di depan kota yang sangat indah itu. Bali Maharaj blew his conch shell, which created a fearful situation for the ladies of the city. Jadi suara sangka yang sangat menggelegar, sangka warna kebiruan yang dimiliki oleh Bali Maharaj menimbulkan suatu gaungan yang menakutkan bagi para wanita yang ada di kota tersebut. So seeing the size and scope of Bali Maharaj's army, Indra approached his spiritual master Brihaspati. Dan melihat besarnya pasukan yang dimiliki oleh Bali Maharaj, Indra kemudian berusaha mendekati guru kerohaniannya, yakni Brihaspati. And basically he's saying to Brihaspati, I don't think we're going to win this war. He's come back with new powers and new enthusiasm. I don't think we can win, he says to his guru. Jadi pada dasarnya Indra pada saat itu menghadap ke gurunya Brihaspati dan berkata, oh guru, mungkin kita benar-benar tidak bisa mengalahkan mereka. Dia datang kembali dengan kekuatan yang jauh lebih besar. He's informing Brihaspati, his guru, about the superpowers of Bali Maharaj. Jadi dia memberikan informasi kepada gurunya bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh Bali Maharaj yang akan menyerang kotanya. He says, kindly inform me what is the cause for Bali Maharaj's strength, endeavor, influence, and victory. Why has he become so strong all of a sudden? We just killed him, you know. He comes back super strong now. What's going on here? Jadi Indra bertanya kepada Brihaspati, mohon memberikan informasi kepada saya, memberitahu saya apa yang menjadi penyebab dari kekuatan dan keinginan yang kuat, pengaruh yang dimiliki oleh Bali Maharaj. Dia telah saya taklukkan, lalu mengapa dia bisa kembali dengan kekuatan yang begitu besar? Verse 28, Brihaspati replies, Di sloka ke-28 kemudian Brihaspati menjawab, I know the cause for your enemy becoming so powerful. saya mengetahui alasan mengapa musuh Anda menjadi begitu perkasa. The Brahmana descendants of Bhrigu Muni, Jadi Brahmana yang adalah keturunan dari Bhrigu Muni, being pleased by their disciple, yang telah dipuaskan oleh Bali Maharaj, muridnya, endowed him with such extraordinary power. memberikan karunia kepadanya berupa kekuatan yang luar biasa.
So their descendants of Muni. Jadi itulah dia keturunan dari Bhrigu Muni yakni Sukracarya. So neither you nor your men can conquer the most powerful Bali. Jadi Brihaspati melanjutkan kepada Dewa Indra, tidak Anda ataupun pasukan yang Anda miliki yang mampu menaklukkan Bali yang sangat perkasa tersebut. No one but the Supreme Personality of Godhead can conquer him. Dan sebenarnya tidak seorang pun, hanya personalitas tertinggi Tuhanlah yang mampu For he menaklukkannya. is now equipped with the supreme spiritual power, Brahmatejas. Karena kini dia telah dilengkapi dengan kekuatan spiritual tertinggi yang disebut sebagai Brahma Tejas. Point is that he got purified by the worship of the Brahmanas, and he got his power by the worship of the Brahmanas. Dan ini merupakan hasil yang diberikan kepada Bali Maharaj karena dia telah memuja Brahmana dan dia mendapatkan karunia dari para Brahmana. As no one can stand before Yamaraj, no one can stand before Bali Maharaj. Seperti halnya tidak seorang pun mampu bertahan di depan Yamaraj, begitu pula tidak seorang pun mampu menaklukkan Bali Maharaj. So he is reborn as superpower. Jadi dia terlahir kembali menjadi seorang sosok yang sangat-sangat perkasa. He informs the devas you're not going to be able to conquer him. Dan para dewa diberitahukan bahwa tidak seorang pun yang mampu menaklukkan Bali Maharaj. So Brahmatejas' power gifted by the Brahmanas, mystic power. Jadi Brahma Tejas itu adalah kekuatan yang diberikan oleh para Brahmana karena telah dilayani dengan baik. He has become extremely powerful because of the benediction given by the Brahmanas, verse 31. Sloka 31 dari Skanda 8 bab 15 menyebutkan bagaimana Bali Maharaj kini benar-benar perkasa karena karunia dari para Brahmana. But later when he insults the Brahmanas, he will be vanquished. Tapi belakangan nantinya karena telah menghina Brahmana, maka dia akan dapat ditaklukkan. So Brihaspati predicted that Bali Maharaj would be defeated when he insulted the Brahmanas, by whose grace he had become powerful. Jadi di sini Brihaspati telah memprediksikan bahwa Bali Maharaj nantinya akan mampu ditaklukkan karena dia telah menghina para Brahmana yang menjadi sumber dari kekuatannya. So Bali Maharaj could see that in the future Brihaspati would defy the order of the Brahmana. Jadi di sini Brihaspati mengetahui bahwa nantinya Bali Maharaj akan akan menyimpang dari perintah yang diberikan oleh para Brahmana, Shukracharya, yang adalah Sukracarya atau gurunya sendiri. in order to pacify Lord Vishnu. Dan itu dilakukan untuk memuaskan Sri Wisnu. So Prabhupada comments that in order to advance in Krishna consciousness, one can take all kinds of risks. Dan di sini dalam penjelasan Srila Prabhupada, beliau menyebutkan bahwa untuk bisa maju dalam kesadaran Krishna, seseorang harus berani mengambil berbagai risiko. Bali Maharaj risked defying the order of his spiritual master in order to please Lord Vishnu. Jadi di sini Bali Maharaj dia mengambil resiko dengan melanggar perintah dari guru kerohaniannya untuk bisa memuaskan Sri Wisnu. So they left the heavenly kingdom and scattered into the clouds. Dan kemudian para dewa meninggalkan semua tempat-tempat di planet surga itu dan bersembunyi. So this is the background for the appearance of Vamana. Jadi ini adalah latar belakang bagaimana Wamana Dewa akan muncul. Then moving forward, Kemudian kita maju ke depan. the Lord agrees to become the son of Aditi. Kemudian beliau Wamana Dewa kemudian muncul sebagai putra dari Aditi. Because you were seeing the former Lord Vishnu face to face. Karena dia sebelumnya telah melihat Sri Wisnu secara langsung. She also was a deva. Jadi dia juga adalah seorang dewa She began offering prayers. yang senantiasa memberikan doa-doa sembah sujud kepada Sri Wisnu. I'm skipping ahead here. The Supreme Personality of Godhead, Lord Vishnu, said, O Mother of the demigods,
Jadi Sri Wisnu berkata, wahai ibu dari para dewa, I've already understood your long cherished desires. saya telah memahami keinginan mulia Anda. This is verse 12. And for the welfare of your sons who have been deprived of their opulence, driven from the residence by their enemies. Dan untuk karunia untuk membantu putra-putra Anda, maka saya akan memberikan karunia dan mampu menaklukkan musuh-musuhnya. So Aditi is the mother of many demigods, so therefore she has their interest in mind. Jadi Aditi adalah ibu dari para dewa, dan dia ingin mengetahui bagaimana putra-putranya bisa diselamatkan. But the Lord informs Aditi that the demons are practically unconquerable. Kan tetapi di sini Sri Wisnu memberikan informasi kepada Aditi bahwa para raksasa sangatlah susah ditaklukkan. But the demigods can't go up against their power. Lord Vishnu himself is telling them. Dan Sri Wisnu sendiri mengatakan kepadanya bahwa para dewa tidak mampu menyandingi kekuatan para raksasa. She had performed a big sacrifice Parivrata ceremony for the sake of protecting her sons, the demigods. Dan dia telah melakukan suatu perayaan parivrata untuk bisa memberikan perlindungan kepada putra-putranya, para dewa. Because of Kasyapa Muni's austerities, I shall agree to become your son and let's protect your other sons. Dan disebutkan oleh karena pertapaan yang dilakukan oleh Kasyapa, suami dari Aditi, maka saya, Sri Wisnu, berkata bahwa saya bersedia untuk muncul sebagai putra Anda. So in trance, Kasyapa Muni, her husband, could see Lord Vishnu. Kemudian dalam suatu keadaan yang kebahagiaan rohani, Kasyapa Muni kemudian mampu melihat Sri Wisnu. That plenary expansion had entered within him. Dan ekspansi yang berkuasa penuh itu kemudian masuk ke dalam diri Kasyapa Muni. Haribo! Louder. Haribo! He realizes the Lord Vishnu has entered into his body. Jadi di sini kita memahami bahwa Sri Wisnu sendiri kemudian memasuki badan dari Kasyapa Muni. So when the Lord Brahma understood the Supreme Personality of God was now within the womb of Aditi, he began to offer prayers. Ketika Dewa Brahma memahami keadaan ini, di mana Sri Wisnu telah masuk dalam kandungan dari Aditi, Dewa Brahma kemudian mulai memanjatkan doa-doa. Chapter 18. Jadi skandal 8 bab 18. The Lord appears. Di sini diuraikan bagaimana Tuhan muncul sebagai wamana dewa. The elaborate descriptions of the Lord and His beauty, His garlands, everything is given. Jadi diuraikan bagaimana keindahan dari beliau sendiri dan pakaian yang beliau kenakan, garland yang beliau kenakan. There was happiness in all directions. Dan ini benar-benar terlihat dari segala penjuru. On the day of Shravana Dwadasi, the 12th day of the bright fortnight in the month of Bhadra, that's where we are today. Jadi di hari ke-12 dari bulan Bhadra, di mana pada saat itu adalah keadaan yang disebut sebagai Sravana, dan itulah yang kita alami pada saat ini, pada hari Dwadasi ini. When the moon was in just the right position, ketika rembulan benar-benar pada posisi yang sesuai, the Lord appeared in this universe. Tuhan sendiri muncul di alam semesta ini. Considering that seeing that the Lord had appeared, all the planets were very munificent in charity. That means very generous. Dengan menimbang adanya kemunculan dari beliau yang benar-benar penuh keindahan dan kemujuran, semua tatanan planet dan tatanan bintang dari matahari hingga planet-planet Saturnus, semuanya memberikan berkah yang sangat besar. Shukadeva Goswami knows Jaturveda also, obviously. Jadi di sini sangat jelas, tentu saja Sukadewa Goswami memahami mengenai Jyotirveda. So he describes in detail all the astrological settings of the planets on this very day which we are honoring today. Dan beliau menguraikan secara detail
keadaan-keadaan astrologi dari hari yang sangat mujur dari kemunculan Sri Wamana Devi ini. Conch shells, kettle drums, and other instruments vibrated in concert. This is text 8. Jadi dari keadaan pada saat itu ketika kemunculan Sri Wamana Dewa, gendang-gendang, kemudian sangka, kemudian panavas. So, being very pleased, the celestial dancing girls, Apsaras, they danced in jubilation. The best of the Gandharvas sang songs. Remember, the Gandharvas are the singers of the heavenly planets that are out of this world. Dan di sini disebutkan bagaimana benar-benar dalam kebahagiaan para penari-penari Apsara dan juga penyanyi Gandharwa, penyanyi surgawi, mereka menari dan menyanyi dengan sukacita. And all the devas offered prayers. Dan semua para dewa memberikan persembahan doa pujian. The Lord appeared in his original form of Lord Vishnu. Dan Tuhan muncul dalam wujudnya sebagai Sri Wisnu. Then in the presence of his father and mother, he assumed the form of Vamana, a dwarf Brahmana. Dan di dalam hadapan dari ayahnya, yakni Kasyapa, beliau kemudian muncul dalam wujud sebagai Brahmana yang cebol, yakni He was Wamana a Dewa. brahmachari. Dan beliau berada dalam keadaan sebagai Brahmachari. This is all just like a theatrical actor. Because it's a pastime, so the Lord is acting out a pastime. He's compared to an actor here. Jadi di sini beliau seperti halnya seorang aktor, di mana di sini beliau melakukan suatu kegiatan rohani yang sangat menakjubkan. All the sages seeing the Vamana form were very pleased. Dan semua para resi yang melihat bentuk Wamana itu menjadi penuh dengan sukacita. Sun God personally offered the Gayatri mantra. Kemudian Dewa Matahari sendiri secara langsung mempersembahkan mantra Gayatri. Mother Earth gave him a deer skin. Kemudian Ibu Bumi memberikan kulit dari rusa. And the moon god gave him a Brahma danda, the rod of Brahmachari. Dan kemudian Dewa Bulan memberikan Brahma Danda ataupun tali dari Brahmachari. And the deity presiding over the heavenly kingdom offered him umbrella. Dan kemudian Aditi dan dan para penguasa dari planet-planet surgawi memberikan kepadanya sebuah payung. The wife of Lord Shiva and most chaste mother of the entire universe gave him his first alms. Gave him his first charity. Dan istri dari Dewa Siwa yang adalah ibu dari seluruh alam semesta memberikan sedekah kepadanya yang pertama kali. Having been received so nicely by his devotees, Vamanadev then showed his divine effulgence to all of them. Jadi karena telah disambut dengan sangat meriah oleh semuanya, Wamana Dewa yang adalah Brahmachari yang terbaik kemudian menunjukkan sinar rohani Brahman yang beliau miliki. When he heard that Bali Maharaj was performing the Ashwamedha Yajna under the patronage of Brahmanas belonging to the Pridhu dynasty, this is text 20. The Supreme Lord was full of every respect, proceeded there to show his mercy to Bali Maharaj. Jadi ketika Bali Maharaj kemudian ketika Wamana Dewa kemudian mendengar bahwa Bali Maharaj melakukan prosesi Ashwamedha Yajna yang dilakukan oleh para Brahmana dalam dinasti Brigu. Although he appears in a dwarf form about 5 years old, meskipun beliau hanya muncul sebagai seorang Brahmana yang kerdil yang hanya berusia 5 tahun. Shukadeva Goswami says by his weight he pushed down the earth with every step. Jadi disebutkan oleh Shukadeva Goswami atas langkah yang beliau lakukan, beliau menekan bumi dalam setiap langkahnya. So this was taking place on the Earth planet on the bank of the Nirmada River. Jadi ini terjadi di bumi ini di tepi dari sungai, what's the river? Di tepi sungai Narmada. So Vamanadeva entered the arena of Bali Maharaj's Ashwamedha
sacrifice. That's the horse sacrifice. Jadi Wamanadewa kemudian memasuki tempat pelaksanaan korban suci dari Bali Maharaj. The sages were all discussing who is he. Kemudian para resi-resi pada saat itu, Brahmana yang ada pada saat itu bertanya-tanya, siapa orang ini? So they all offered obeisances to him. They could tell he was not an ordinary personality. Kemudian mereka semua mempersembahkan doa-doa pujian kepada Brahmana yang terdiri. Bali Maharaj was very happy on seeing Lord Vamanadev. Jadi Bali Maharaj benar-benar berbahagia melihat keberadaan dari Wamanadewa. Although he was king of the demons and was planning how to steal the heavenly planets, still he admired Vamanadev. In his heart he was a devotee. Jadi meskipun dia adalah seorang raksasa yang memiliki keinginan untuk menaklukkan planet surga, tapi dalam hati dia adalah seorang penyembah murni yang agung. On account of being the grandson of Prahlad Maharaj. Dan dia juga adalah seorang cucu dari Prahlad Maharaj. So Bali Maharaj respectfully received Vamanadeva, washing his lotus feet. Jadi Bali Maharaj menghormati dan menyambut Wamanadewa, kemudian mencuci kaki Padma Sri Wamanadewa. So Bali Maharaj knew that Lord Shiva had caught the Ganga on his head. Kemudian Bali Maharaj memahami bahwa Dewa Siwa memiliki air Ganga di atas kepalanya. Knowing this, he also put the water, the Abhishek from Vamanadev, washing his lotus feet. He put the water on his head. Dan melihat hal itu, kemudian beliau juga memercikan air dari kaki Padma Wamanadewa di atas kepalanya. Text 29. Sloka 29, skala 8, bab 18. Bali Maharaj then said, O Lord Vamanadev, O Brahmana, I offer you my hearty welcome and my respectful obeisances. Bali Maharaj berkata kepada Wamanadewa, wahai Brahmana, saya mempersembahkan sembah sujud dengan sepenuh hati kepada Anda dan sepenuhnya menyambut kehadiran Anda. Please let us know what we can do for you. Mohon memberitahu hamba apa yang hamba bisa lakukan untuk melayani Anda. Remember, he's the emperor and Kshatriyas gave in charity. Jadi dia adalah seorang raja, diraja, dan seorang ksatria, sehingga dia ingin memberikan suatu sedekah. Even if their enemy appeared before them dressed as a Brahmana, they would offer charity. Meskipun pada saat itu dia mengetahui yang datang adalah seorang musuh dari para raksasa, tetap sebagai kewajibannya Bali Maharaj memberikan sedekah kepada Wamanadewa. So he continues honoring Vamanadev. Jadi dia kemudian melanjutkan untuk menghormati Wamanadewa. He says, it appears you've come here to ask me for something. Jadi di sini nampak bahwa dia kemudian memberikan sedekah kepada Wamanadewa. It appears whatever you want, you can take from me. Dia berkata, apapun yang kau inginkan, engkau bisa mengambil dari apa yang kumiliki. He offers many varieties of things. Dia kemudian mempersembahkan berbagai macam benda. And then Vamanadev will beg the 3 steps of the man. Kemudian Wamanadewa meminta 3 langkah kaki. The first step, as you know, he covers half the universe. Dia kemudian dalam langkah kaki kedua dan hampir sebelum langkah kaki ketiga telah melingkupi semua alam semesta. The second step, he covers the other half of the universe. Dan di langkah kaki pertama setengah alam semesta dipenuhi, dan langkah kaki kedua setengahnya lagi telah dipenuhi. The third step, he puts on Bali Maharaj's head. Dan langkah kaki ketiga dia telah meliputi semua, maksud saya dia telah meletakkan kakinya pada kepala dari Bali Maharaj. In 3 minutes. In 3-4 minutes. In 3-4 minutes. No, offering is done. Offering is done. In 3 minutes they're ready for the altar. If they're not ready to open curtains, I'll read a little more. They ready to open curtains? We still have 5 minutes. They're ready? Okay, quick time. Okay, thank you very much. Did you enjoy the story?